Hari keempat, ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Salah satunya SMPN 1 Teluk Jambe Barat, ratusan siswanya terpaksa diliburkan. Sementara ratusan rumah lainnya dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut. Warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di dua dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah turut? Kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh jadi Aku sekarang butuhnya apa? Butuh air bersih? Air iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup. Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam Mega Mall Bekasi terpantau sudah mulai surut pada Jumat siang tadi. Meski ketinggian air telah surut, namun sejumlah mobil masih nampak terparkir di area parkir luar mall. Pasca banjir yang terjadi beberapa hari lalu, sejumlah mobil ini masih terparkir di area parkir luar Mega Mall Bekasi. Kondisi mobil penuh lumpur akibat terendam banjir besar yang melanda wilayah ini dengan ketinggian mencapai 2 meter. Kini, setelah dilakukan penyedotan banjir, ketinggian air sudah mulai surut sekitar 20 cm. Sejumlah petugas dibantu warga juga terus melakukan upaya pembersihan sisa-sisa lumpur dan sampah yang ada di lokasi. Rencananya pengelola akan membuka kembali operasional mal pada pekan depan. Pemirsa, akibat banjir dan longsor yang melanda Sukabumi, Jawa Barat, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Sedikitnya 13 kecamatan terdampak dengan total 104 kepala keluarga yang terimbas bencana. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Sukabumi sejak Kamis malam mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sedikitnya 13 kecamatan terdampak dengan total 104 kepala keluarga yang terimbas bencana. Tim gabungan dari Polres Sukabumi, BPBD, TNI, Basarnas, dan relawan langsung diterjunkan ke lokasi bencana melakukan evakuasi serta pendataan kerusakan. Beberapa wilayah yang mengalami banjir cukup parah diantaranya Kecamatan Jampang Kulon, Lengkong, Cisolok, dan Palabuhan Ratu. Ketinggian air bervariasi mulai 20 cm hingga 1 meter yang merendam pemukiman, jalan raya, serta fasilitas umum. Di Kecamatan Palabuhan Ratu, banjir mengenangi puskesmas dan sejumlah pemukiman warga. Akibat luapan Sungai Ciranca, sebanyak 64 jiwa terpaksa mengungsi ke kantor Bank Supra. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Lengkong, Simpenan, dan Warung Kiara. Longsoran tanah sempat menutup jalan utama di Desa Cilangkap menghambat mobilitas warga dan kendaraan logistik. Yang paling tragis terjadi di Kampung Cijangkar, Kecamatan Simpenan. Sebuah rumah tertimbun longsor menewaskan seorang anak berusia 7 tahun sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian.
Di Kecamatan Cikembar, luapan Sungai Bojong menyebabkan genangan air di perumahan Pramata Indah Residen membuat 115 warga terdampak, sebagian mengungsi ke kantor Desa Bojong. Tim gabungan terus melakukan pemantauan di lokasi-lokasi terdampak mengingat hujan deras masih mengguyur wilayah Sukabumi. Pihak berwenang juga meminta warga segera melaporkan jika ada kejadian darurat agar dapat ditangani dengan cepat. Upaya pencarian korban dan pemulihan pasca bencana masih terus berlangsung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai dan sekitarnya hari ini nampak sudah surut. Begitu pula ketinggian muka air Sungai Bekasi. Saat ini permukaan air berada di sekitar 1 hingga 2 meter dari mulut tanggul. Ya, tampak banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai dan sekitarnya hari ini memang sudah tampak surut. Demikian juga ketinggian muka air Sungai Bekasi dan saat ini memang permukaan air berada di sekitar 1 hingga 2 meter dari tanggul dan Anda bisa lihat di sebelah sisi kiri. Ya, dan pemirsa, pasca banjir yang terjadi di perumahan Pondok Gede Permai, warga terdampak masih bertahan di pengungsian. Sejumlah warga perumahan Pondok Gede Permai nampak masih bertahan di pengungsian. Hal ini dilakukan mengingat curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Jabodetabek. Data dari BNPB sementara tercatat kurang dari 200 warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Berbagai bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan serta pengecekan kesehatan telah disalurkan. Namun beberapa warga masih mengeluhkan terkait dengan alat kebersihan dan alat steam untuk membantu mereka membersihkan endapan lumpur yang menempel di tembok rumah mereka. Minta oleh para pengungsi. Ya, yang pertama memang makanan mereka selalu minta agar tidak terlambat. Setiap pagi, siang, sampai dengan sahur nanti kami siapkan bantuan-bantuan itu. Kemudian mereka butuh kasur lipat untuk tidur di sini, bahkan yang tidur di rumah. Karena yang di rumah sudah rusak juga. Kami juga siapkan. Terus nanti ada bantuan-bantuan juga. Tinggal lumpur material aja begitu. Tinggal lumpur material selutut di rumah saya itu. Makanya saya butuh banget sekop sama yang karet itu buat ngedorong lumpur keluar. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi pengungsian di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat? Saat ini sudah ada rekan Esra Ambarita di lokasi pengungsian. Esra, bagaimana kondisi di pengungsian pasca banjir yang terjadi? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Kalau bisa kami gambarkan saat ini kondisi pengungsian khususnya di kantor BNPB atau tempat masyarakat yang terdampak khususnya untuk di perumahan Pondok Gede Permai, kami akan tunjukkan kepada Anda melalui layar televisi bahwa saat ini untuk masyarakat di sini ini sudah mulai berkurang karena sudah berkegiatan untuk membersihkan rumahnya karena mengingat juga banjirnya sudah mulai surut. Nah, saat ini warga tentunya yang terdampak ini tengah beristirahat, kemudian juga ada yang makan karena baru saja membersihkan rumah yang terdampak, khususnya ini yang di belakang karena ini berdekatan dengan lokasi banjir ini. Nah, tadi kami juga sempat berbincang kepada warga, bantuan demi bantuan juga terus berdatangan. Hanya warga ini berharap bahwa tidak hanya bantuan berupa logistik saja seperti makanan, namun juga bantuan seperti kebutuhan rumah tangga maupun pakaian karena sudah habis kemarin terendam banjir. Nah, di belakang saya ini merupakan tempat suplai logistik, pasukan logistik. Jadi ketika ada masyarakat yang hendak memberikan logistik bisa langsung datang ke sini atau di gudang ini untuk memberikan bantuan logistik baik berupa makanan atau berbagai hal yang diperlukan warga terdampak. Namun untuk diketahui bahwa di sini sudah mengalami pengurangan untuk tempatnya. Kalau sebelumnya ada sekitar 200 warga yang di sini, informasi yang kami dapatkan ada sekitar 138 warga yang mengungsi di sini. Nah, relawan demi relawan juga berdatangan ke sini untuk memberikan bantuan dan Davi dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda berbincang dengan salah satu relawan juga yang tadi baru saja memberikan bantuan kepada warga di sini. Kita tanyakan bantuan apa yang diberikan dan sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat. Halo Mas, dengan Mas siapa dan ini dari relawan mana? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Om Feni dari komunitas Pajero Indonesia One.
Mas, kita lihat Mas mau kasih bantuan juga, tadi kasih bantuannya apa saja Mas ke warga? Iya, betul. Tadi kami menurunkan dan menyerahkan ke BNPB bantuan kita berupa alat kebersihan, sembako, kebutuhan anak-anak gitu, semua kita sudah serahkan ke BNPB. Terus ada juga katanya tadi ambulans ya, juga disiagakan di sini ya? Ya, betul. Kita dari Pajero Indonesiawan dan ISSC juga menstandby-kan 1 unit ambulan untuk membantu warga yang sakit. Jadi begitu standby di sini 24 jam. Jadi begitu ada kebutuhan ambulan kita langsung bergerak gitu. Dan juga kita juga menyiapkan 1 unit towing, standby 1 unit towing untuk membantu kendaraan-kendaraan warga yang terendam banjir yang mau dibawa ke bengkel. Jadi kita berikan secara gratis. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Feni atas waktunya. Selamat bertugas kembali ya Mas, terima kasih. Nah pemirsa, demikian tadi salah satu perwakilan yang juga menyatakan memberikan bantuan. Tentunya bagi masyarakat di luar sana yang hendak memberikan bantuan sangat terbuka sekali, mengingat masih banyak logistik yang dibutuhkan masyarakat seperti pakaian, kemudian juga seperti pampers dan lain sebagainya yang masih dibutuhkan untuk warga yang terdampak banjir beberapa hari waktu lalu. David. Baik, terima kasih Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari pengungsian korban banjir Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Alat berat telah didatangkan untuk membongkar lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak, Kabupaten Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah memasang papan peringatan penutupan aktivitas di depan pintu masuk objek wisata ini. Segel garis polisi masih terpasang di depan pintu gerbang lokasi wisata Hibix Fantasi, Puncak Bogor, Jawa Barat. Bangunan gerbang yang dirusak belum dibersihkan. Belum terlihat juga upaya pembongkaran lanjutan di lokasi tersebut. Hanya ada beberapa petugas Satpol PP berjaga di dalam kawasan. Sejumlah warga setempat mengaku mendukung pembongkaran objek wisata tersebut. Harapannya lebih cepat, lebih bagus, karena masyarakat yang tersakiti bukan 1 orang, 2 orang aja. Ya inilah yang terjadi akibat dari ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri. Kita balik aja kembali lagi ke diri kita sendiri, inilah yang terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Gubernur Jawa Barat serta Bupati Bogor menyegel 4 objek wisata yang dinilai melanggar alih fungsi lahan Kamis kemarin. Rencana hari ini yang ada di halaman atau area parkir dan sekitarnya itu menjadi target pembongkaran hari ini. Hanya memang alat berat karena kemarin terkendala. Yang pertama karena ada terjadi bencana, beberapa jembatan juga putus ya, sehingga alat-alat berat dari PUPR juga diarahkan ke lokasi-lokasi itu. Nah, hari ini insya Allah 1 alat berat sudah melewati Cipanas, Cianjur menuju ke lokasi. Kemudian yang itu dari Pemprov, kemudian yang dari Pemkab baru berangkat dari Cibinong ya menuju ke lokasi. Tempat wisata yang disegel diantaranya kerjasama operasional atau KSO dengan BUMD PT Perkebunan Nusantara 8. Kementerian Lingkungan Hidup telah memasang papan pengawasan lingkungan sebagai bagian dari upaya pendalaman dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup pembangunan di wilayah Hulu Das Ciliwung. Pelanggaran ini berdampak pada peningkatan potensi banjir di hilir termasuk Jakarta dan Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu saat meninjau lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan adanya penyalahgunaan izin pembangunan wisata Hibix Fantasi. Aspek hukumnya kan ini sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Dirjen Penindakan. Tentunya ada aspek-aspek langkah-langkah yang dilakukan dari sisi aspek pengelolaan lingkungan yang mungkin ya ada aspek-aspek pidana lingkungan yang dilakukan dan itu bukan ranah saya. Ranah saya hari ini adalah dari sisi aspek administrasi perizinan. Dari sisi aspek administrasi perizinan kan memang sudah dikeluarkan izin dari di sini apa? Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor ya, artinya dari Pemda Kabupaten Bogor sudah diberikan izin, tetapi dari izin itu berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat tadi, apa yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diajukan. Gitu loh. Misalnya di set plan-nya bangunannya A, realitasnya B. Nah, kemudian jalannya di sini, faktanya di sini, gerbangnya di sini, faktanya di sini. Nah, dan izin yang diajukan izin IMB-nya itu hanya untuk 14 bangunan.
hanya 14 bangunan. Sedangkan sekarang berdiri 39 bangunan. Maka ada 29 bangunan tanpa izin, tanpa IMB. Kemudian rencana awal yang diajukannya hanya 4.600 meter. Setengah hektar lah ya, kurang. Kemudian hari ini sudah mencapai katanya 23.000 meter. Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta pendampingan program Jakarta. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Gubernur Jakarta Pramono Anung berserta rombongan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajarannya di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam ini, Pemprov Jakarta berharap Kejaksaan Agung mau mendampingi mereka dalam berbagai program yang akan dijalankan. Sebab berbagai program Pemprov Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia cukup banyak. Sebab berbagai program Pemprov Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia cukup banyak. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Juga kepada Bapak Jaksa Agung kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur Bapak Jaksa Agung menyambut dengan sangat baik dan beliau berkenan untuk melakukan pendampingan. Tetapi pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun menyambut baik kedatangan jajaran Pemprov Jakarta. Burhanuddin memastikan Kejaksaan Agung akan mendukung segala program yang akan dijalankan Pramono beserta jajaran. Kedatangan beliau adalah bahwa di akhir awal jabatannya dan ada beberapa hal yang beliau akan sampaikan kepada kami. Yang utamanya adalah beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan Burhanuddin juga memastikan pendampingan akan dilakukan pihak Kejaksaan terhadap berbagai program Pemprov Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama Pertamina dan jajarannya menyambangi Kejaksaan Agung pada Kamis siang. Pertamina mengaku datang untuk menyampaikan dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam upaya bersih-bersih di dalam Pertamina. Direktur Utama Pertamina didampingi Komisaris Utama Pertamina dan jajaran auditor internal disambut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dirut Pertamina yang baru dilantik pada November 2024 lalu mengaku bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi Pertamina dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik, sekaligus memberi laporan hasil uji lab terkait spesifikasi BBM saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung menyatakan membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023. Peluang itu terbuka karena aksi korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa tindak pidana memperkaya diri sendiri yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis ekonomi, darurat, dan kerugian negara yang sangat besar bisa dijatuhi hukuman mati.
Namun hingga sekarang tidak pernah ada koruptor yang dihukum mati, yang ada malah pengurangan masa hukuman. Apakah mungkin Undang-Undang Nomor 31 ini bisa dieksekusi? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Suparji Ahmad dan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Selamat sore Pak Suparji dan Mbak Anis. Sore Mas David, Mbak Anis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya mau ke Pak Suparji dulu. Pak, apakah mungkin eksekusi mati di Indonesia bisa dieksekusi gitu, yang koruptornya merajalela hingga lembaga peradilan ini? Ya, jawabannya singkat mungkin, karena ada aturan hukumnya, yaitu di penjelasan pasal 2 ayat 2, bahwa hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan jika mengkorupsi dana yang digunakan dalam rangka penanggulangan keadaan bahaya, dalam rangka penanggulangan bencana nasional, dalam rangka penanggulangan krisis moneter atau krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang meluas. Jadi secara normatif bahwa dimungkinkan penerapan hukuman mati bagi koruptor jika syarat-syarat tadi terpenuhi, salah satunya ya. Misalnya dalam situasi COVID, wah itu adalah bencana alam ya, bencana sosial pada waktu itu. Dana-dana yang dipakai untuk menanggulangi situasi COVID pada waktu itu malah dikorupsi, maka dapat diterapkan hukuman mati. Namun memang dalam konteks korupsi di Indonesia belum pernah ada koruptor yang dihukum mati. Pernah dituntut hukum mati, tetapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Karena mungkin pertimbangannya soal hak asasi manusia gitu ya. Nah, bicara soal hak asasi manusia juga, langsung saja kalau gitu kita ke Mbak Anis. Mbak Anis. Oke, tampaknya agak terputus sambungan Zoom kami dengan Mbak Anis. Kita akan mencoba menghubungi lagi. Saya kembali lagi ke Pak Suparji. Jadi kalau dalam konteks sekarang, bahkan tadi Pak Suparji Ahmad mengatakan bahwa itu tidak terjadi, bahkan oleh hakim sendiri ditolak begitu. Nah ini apakah mungkin jadinya, pertanyaan saya, walaupun memang tadi dikatakan mungkin, tapi dengan situasi seperti ini dan kita lihat peradilan saja kemarin hakim-hakimnya banyak yang kemudian terima uang begitu, yang lagi diproses sekarang ini. Ini menjadi satu hal yang rasanya hanya sekedar omongan begitu saja begitu. Apa yang harus dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah dalam rangka membuat undang-undang ini agar ini bisa dieksekusi? Ya, saya kira undang-undangnya tidak ada masalah ya, karena sudah jelas secara eksplisit ya dicantumkan dalam undang-undang tipikor tadi itu. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana misalnya jaksa dalam menuntut itu berani menuntut hukuman mati dan kemudian hakim berani mengabulkan. Tadi Pak Jaksa Agung sudah mengatakan dimungkinkan bahwa untuk korupsi pada kasus Pertamina ini dituntut hukuman mati karena ada alasannya waktu itu situasi COVID. Jadi bukan persoalan pada konteks ya undang-undang, tetapi adalah konteks penegakan hukum, bagaimana aparatur hukumnya berani menegakkan tentang aturan tersebut, sehingga kemudian bisa menimbulkan efek jerah bagi para pelaku koruptor tadi itu tidak berani mengulangi lagi di masa yang akan datang. Jadi saya kira memang bukan sekedar satu retorika, tetapi adalah bagaimana bukti-bukti nyata berani diterapkan oleh aparat penegak hukum. Memang dalam perspektif KUHP yang baru 1/2023 dan mengikuti perkembangan hukum internasional, bagaimana negara-negara di dunia sudah banyak menghapuskan hukuman mati. Dalam konteks KUHP bahwa hukuman mati itu bukan lagi hukuman pokok, tetapi ada hukuman yang bersifat alternatif, di mana ada masa 10 tahun ketika sudah ada perbaikan perilaku, menimbulkan sikap yang lebih baik, menimbulkan macam penyesalan, maka bisa diturunkan dari hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup. Itu KUHP yang baru lebih kompromis dalam konteks hukuman mati karena mengikuti perkembangan hukum internasional, banyak negara yang sudah menghapuskan hukuman mati tadi itu. Karena dalam perspektif hak asasi manusia, hak hidup tidak boleh dicabut oleh siapapun gitu. Tetapi dalam perspektif yang lebih tinggi lagi bahwa
mengingat para koruptor tadi itu adalah mencabut ya hak hidup orang lain karena dana-dana korupsi tadi itu menimbulkan kerugian lain, maka kemudian diterapkan hukuman mati gitu loh ya. Baik, saya langsung ke Mbak Anis. Mbak Anis sudah bergabung kembali lagi bersama kami. Baik, Mbak Anis, tadi disampaikan oleh Jaksa Agung juga ada potensi hukuman mati. Terus kemudian tetapi juga Pak Suparji mengatakan bahwa kita juga bisa mungkin untuk menerapkan itu, walaupun saat ini konteksnya yang saya katakan tadi juga bahwa banyak peradilan yang bisa maksudnya dibayar begitu. Ada beberapa kasus sehingga akhirnya tidak terjadi. Kalau Anda sendiri dari Komnas HAM, setuju untuk kasus korupsi di masa bencana atau pandemi khususnya ya, dugaan korupsi 1.000 triliun yang harusnya bagi masyarakat bisa dipakai untuk tetap hidup begitu ya, bahkan mendapat pendidikan yang baik. Apakah orang-orang seperti ini layak dieksekusi mati? Ya, pertama tentu Komnas HAM selama ini tegas dan jelas kita menolak hukuman mati untuk jenis dan bentuk pidana apapun gitu ya. Jadi untuk kasus ini kami juga tidak setuju hukuman mati akan diterapkan. Yang paling penting dalam prinsip Pertamina ini adalah fair trial itu dijalankan. Artinya institusi penegak hukum itu membuktikan kerja-kerja yang cukup baik, bagaimana korupsi ini dilakukan, kemudian alirannya kemana gitu ya, dan yang paling penting juga bagaimana pemiskinan pada koruptornya gitu. Jadi bukan pada hukuman matinya, karena hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena hak hidup itu dijamin di dalam konstitusi dan juga dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan Indonesia sebenarnya sejak 2017 itu sudah secara informal melakukan moratorium eksekusi mati, meskipun masih ada beberapa pidana yang dijatuhi hukuman mati. Tetapi sejak nanti Januari 2026 Indonesia ketika memberlakukan KUHP yang baru, pidana mati juga tidak lagi menjadi pidana pokok, artinya merupakan pidana alternatif gitu ya. Jadi ketika pun nanti ada vonis hukuman mati, selama sudah menjalani hukuman selama 10 tahun, ini kemudian bisa dilihat untuk mendapatkan keringanan misalnya seumur hidup gitu. Jadi bagi Komnas HAM hukuman mati tidak layak untuk diterapkan untuk semua jenis pidana, karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, baik. Coba kalau begitu kita coba melihat hitung-hitungan lagi ya, Mbak Anis. Kalau dilihat kami ada informasi dari yang kami kutip dari Jerome Pauline begitu ya, bahwa bagaimana besar manfaat dan dari 1.000 triliun bagi masyarakat Indonesia. Kita akan lihat seperti ini. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN, selama 4 tahun 8 semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu, 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Terus dari setahun lalu aja, yang daftar SNBT, itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru satu korupsi, guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1.000 lagi. 1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan penduduk Indonesia aja 270 juta. Misalnya kita membangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1.000 sekolah, guys. Kalau 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah.
Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Saya kembali ke Mbak Anies ya. Kalau bicara soal ini, begitu banyak sebenarnya masyarakat kita yang bisa memanfaatkan dana tersebut yang dimakan oleh mereka. Hukuman apa yang tepat bagi para pelaku yang seperti ini? Ya, silakan Mbak. Ya, Mbak Anies, ya silakan. Oh ya, sebenarnya seumur hidup itu kan juga bisa sampai meninggal dunia ya di dalam penjara gitu. Artinya hukuman mati selama ini juga tidak pernah membuktikan gitu, tidak pernah terbukti kemudian mengurangi satu kejahatan tertentu, apakah korupsi, apakah narkotika, apakah perdagangan manusia gitu dan yang lain-lain. Kita memahami betul bahwa kerugian masyarakat akibat perilaku korupsi itu sangat luar biasa gitu, tidak hanya dalam kasus Pertamina tetapi juga dalam kasus-kasus yang lain. Jadi kita mendorong ini bisa misalnya dijerat dengan hukuman seumur hidup, tetapi tidak perlu ada remisi setiap tahun 2 kali misalnya, karena dalam banyak kasus para koruptor itu dijerat dengan hukuman yang tidak terlalu berat. Itu pun juga masih banyak itu diberikan remisi 1 tahun 2 kali gitu, apakah di dalam perayaan 17 Agustus maupun hari raya gitu ya. Jadi ini saya kira menjadi hal yang dipertimbangkan gitu ya, dan betapa pentingnya pemahaman tentang hukuman mati bagi masyarakat gitu ya, dan sudah banyak negara yang meninggalkan hukuman mati termasuk dalam penerapan korupsi karena tidak pernah terbukti secara efektif itu kemudian mengurangi, menurunkan, menghentikan praktek-praktek korupsi di banyak negara gitu. Baik, saya ke Pak Suparji. Apakah Pak Suparji juga setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Anies? Ya, saya kira yang utama itu bagaimana dalam konteks pemberantasan korupsi itu kerugian keuangan negara bisa dipulihkan gitu loh ya. Kerugian perekonomian nasional bisa dipulihkan. Kaitannya dengan pidana untuk pidana apakah penerapan uang denda atau uang pengganti atau kemudian tindak pidana pencucian uang. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan soal pidana badannya. Menurut saya dalam rangka menimbulkan efek jera ya, perlu ada keberanian ya menerapkan hukuman mati gitu loh. Karena apa? Karena memang diatur dalam undang-undang memungkinkan dijatuhkan sanksi itu. Nah, persoalan soal efektif atau tidak dalam konteks misalnya menimbulkan efek jera, maka inilah yang perlu dicoba terlebih dahulu. Karena ya memang untuk tindak pidana korupsi belum pernah ada ya vonis hukuman mati tadi itu. Nah, dari kemudian nanti dimungkinkan ya apakah bisa mendapatkan remisi dan lain sebagainya kan itu loh, atau kemudian ada kemungkinan peninjauan seperti yang ada dalam konteks KUHP gitu loh ya, untuk misalnya masa 10 tahun lebih baik perilakunya bisa kemudian ditinjau kembali dan sebagainya. Tetapi poin utamanya adalah dalam rangka memberikan ya shock terapi ya supaya orang tidak main-main dalam konteks melakukan makan uang rakyat, penerapan hukuman yang seberat-beratnya perlu dijatuhkan. Kalau kemudian perspektifnya tadi melanggar hak asasi manusia, bahwa apa yang dilakukan oleh para koruptor itu juga melanggar hak asasi manusia. Bahwa mereka juga merenggut hak-hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tempat yang layak, dan lain sebagainya. Karena tadi itu bahwa uangnya dikorupsi oleh para koruptor tadi itu. Maka sekali lagi menurut saya adalah dalam rangka mengimplementasikan beberapa undang-undang yang ada dalam undang-undang tipikor tadi itu, dan sekaligus menimbulkan efek jerak, dan kemudian menimbulkan momentum untuk kemudian adanya sanksi yang lebih berat bagi para koruptor, maka hukuman mati menurut saya dapat diterapkan. Nah, kembali bagaimana keyakinan dari jaksa dalam menuntut, keyakinan hakim dalam memvonis, tetapi bahwa ruang atau fasilitas normatif ada di dalam undang-undang tadi itu. Ya, itu yang mungkin perlu dilakukan kajian bagaimana keadilan yang lebih tepat bagi para koruptor tadi itu. Karena sekali lagi bahwa memang bahwa hukuman-hukuman yang selama dijatuhkan pada para koruptor itu sama sekali tidak ada pengaruhnya bahwa ternyata korupsi masih terjadi di mana-mana. Siapa tahu dengan adanya keberanian menerapkan hukuman mati, mereka menjadi tidak berani lagi melakukan korupsi. Soal eksekusinya, saya kira memang eksekusi hukuman mati itu tidak mudah karena sekarang ini masih
banyak orang-orang yang divonis hukuman mati tapi belum juga dieksekusi. Tetapi konteksnya vonis tadi itu, hukuman mati perlu kemudian diterapkan dengan tujuan tadi itu, bagaimana ada efek jerah bagi para pelaku-pelaku koruptor, bahwa kemudian kita bukan berarti tidak menghargai, tidak menghormati hak asasi manusia, tapi kembali lagi apa yang dilakukan juga telah merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena banyak merugikan uang rakyat, banyak merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Maka ketika pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung tadi dimungkinkan untuk dituntut hukuman mati, maka saya kira itu adalah sebuah keberanian, dan juga dulu pernah disampaikan juga, pernah dituntut juga dalam kasus satu korupsi dituntut hukuman mati, tetapi memang vonisnya belum sampai pada vonis hukuman mati. Namun sekali lagi dalam perspektif supaya Indonesia segera bebas dari korupsi, maka perlu hukuman yang seberat-beratnya. Baik, gitu, tapi ya. Pak Suparji, kalau di Cina, seperti di Cina begitu ya, lalu kemudian di mana, di Arab Saudi, di mana lagi yang menerapkan hukuman mati, apakah memberikan efek jerah nggak di sana kalau dari sejarahnya? Ya, saya kira memang secara sosiologis bahwa dengan penerapan hukuman mati tadi itu, ya memang ya menjadi orang berpikir untuk tidak berani coba-coba melakukan kejahatan, meskipun ya tidak sepenuhnya bersih kejahatan tadi itu. Tetapi setidak-tidaknya itu menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah rujukan orang untuk tidak berani bermain-main gitu, bahwa dalam konteks melakukan korupsi atau melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Jadi kalau kemudian perspektifnya apakah efektif atau tidak, memang saya kira ini berbagai hukuman itu kita belum pernah melakukan sebuah kajian secara komprehensif tentang pengaruhnya di masyarakat gitu loh. Karena apa buktinya? Bahwa ketika sudah ada tindakan hukuman yang berat pun ternyata kejahatan juga masih terjadi. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada dampaknya di masyarakat. Menurut saya bahwa hukuman yang lebih berat akan menimbulkan dampak juga yang signifikan di masyarakat untuk tidak berani mengulangi atau melakukan sebuah kejahatan. Gitu, baik, ya. Baik, Mbak Anies, bagaimana tanggapannya? Tetap harus ada untuk vonisnya ya begitu? Iya, tentu saya ingin menegaskan kembali Komnas HAM tetap ada pada posisi tidak sepakat pada penerapan hukuman mati, tetapi saya setuju dengan uraian Pak Suparji tadi bahwa soal kerugian negara itu harus dipulihkan gitu ya, dan aparat penegak hukum penting untuk melakukan peran-peran investigasi bagaimana mengungkap gitu ya kemana aliran dana yang sangat fantastis itu, kemudian siapa yang selama ini sudah menikmati dan dilakukan pemiskinan gitu ya bagi para pelaku. Itu saya kira sangat penting untuk memberikan efek jerah gitu, bukan soal hukuman mati, tetapi hukuman yang berat misalnya seumur hidup itu bisa diterapkan, karena prinsip penegakan hukum, due process of law, itu mesti juga selaras dengan penegakan hak asasi manusia, di mana salah satunya adalah soal bentuk-bentuk hukuman itu mesti juga respect pada human right gitu ya, atau menghormati HAM dengan tidak menerapkan hukuman mati gitu, karena bentuk-bentuk hukuman itu juga mesti memberikan satu bentuk penjeraan dan bagaimana membuat orang untuk kemudian menjadi lebih baik gitu ya dari hukuman yang diberikan. Dan pemiskinan saya kira salah satu bentuk yang bisa jadi gitu ya menjadi salah satu trigger untuk efek jerah gitu bagi para pelaku yang lain, apakah dari aktor negara maupun non-negara, untuk tidak terus-menerus melakukan praktek-praktek korupsi yang merugikan masyarakat gitu. Baik, kalau dari sisi hukumnya saya ingin kembali lagi ke Pak Suparji Ahmad, tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari Kejaksaan Agung soal Pertamina ini. Penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, apa minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya
kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Ya, Pak Suparji, kalau mengingat bahwa tempus deliktinya juga dari tahun 2018 sehingga 2023 lalu, kemudian KUHP yang baru kemudian akan resmi berlaku mulai pada 2 Januari 2026, akan ada perubahan nggak Pak dengan urusan masalah vonis hukuman mati yang kemudian tadi kan dikatakan hampir tidak akan ada lagi yang namanya hukuman mati begitu? Ya, pertama apa yang diuraikan oleh Pak Jaksa Agung tadi itu kan menjadi justifikasi tentang kemungkinan penerapan hukuman mati. Mengingat bahwa apa yang dilakukan adalah berada dalam situasi antara lain masa COVID gitu ya. Situasi yang 2018, 2019, 2020 tadi itu sampai kemudian 2023 kan itu. Nah, jadi itu memberikan justifikasi bahwa potensi diterapkan hukuman mati karena situasi COVID pada waktu itu. Yang kedua, soal 2 Januari 2026 yang akan berlaku KUHP yang baru, KUHP Nasional 1/2023. Apakah itu kemudian mengeliminasi tentang penerapan hukuman mati dalam konteks tindak pidana korupsi? Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan lex spesialis gitu ya, yang berlaku secara khusus dalam konteks penerapan hukum. Bahwa khusus dalam konteks ini ketika melakukan tindak pidana korupsi, maka sanksi-sanksi yang ada di dalam tindak pidana korupsi itulah yang kemudian diterapkan kan gitu. Bahwa kemudian penerapan Undang-Undang 1/2023 tidak serta-merta yang kemudian akan bisa mengeliminasi kaitannya dengan tindak pidana korupsi, mengingat bahwa sudah ada hukuman khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Memang itu salah satu dilemanya ya, salah satu dilemanya masa transisi nanti bagaimana dengan undang-undang yang baru KUHP dengan undang-undang yang lama yang masih menerapkan hukuman mati sebagai hukuman pokok misalnya narkoba atau kemudian terorisme kan itu. Terus kemudian sudah ada KUHP yang baru, apakah kemudian serta-merta terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa tadi itu terorisme atau kemudian narkoba hapus otomatis tentang hukuman matinya atau kemudian menjadi bersifat alternatif? Ya tentunya itu kembali kepada norma yang ada di dalam undang-undang tadi itu. Jadi sekali lagi bahwa mengingat apa yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersifat lex spesialis, maka itulah yang kemudian diterapkan ya gitu. Baik. Terakhir mungkin Mbak Anis mungkin ada yang mau disimpulkan. Iya, saya kira memang Indonesia itu kan secara konstitusional itu menjamin hak hidup sebagai salah satu fundamental rights ya, hak sipil politik yang itu merupakan non-derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun gitu. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk seluruh bentuk pidana termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, Komnas HAM tidak setuju penerapan hukuman mati gitu. Apalagi nanti pasca penerapan KUHP di mana dalam pasal 100-101 itu hukuman mati bisa ditinjau kembali pasca menjalani hukuman selama 10 tahun gitu. Jadi sebenarnya ini mengindikasikan kita sudah jauh lebih maju dengan secara bertahap meninggalkan hukuman mati dalam criminal justice system kita gitu. Baik, terima kasih Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah atas waktunya. Demikian juga terima kasih pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad untuk waktunya. Salam sehat selalu.
Gelombang PHK masih terus terjadi. Ribuan karyawan pabrik yang memproduksi sepatu Nike memecat ribuan karyawannya akibat menurunnya pesanan sepatu. Dua perusahaan besar yang bekerja sama dengan brand Nike terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya akibat berkurangnya pesanan sepatu. Beberapa divisi dalam pabrik dengan total lebih dari 200 karyawan sudah dipulangkan mulai pekan ini. Namun belum ada kepastian apakah akan ada tambahan karyawan yang di-PHK. Baru kemarin itu kan yang pengurangan doang. Kalau yang untuk ada kelanjutannya sih belum tahu. Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah mengumumkan PT Adis Dimension Footwear telah mem-PHK sebanyak 1.500 karyawan dan PT Victory Chinglu tengah dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawannya. Sementara itu, sejak 2024, 12.000 karyawan di Provinsi Banten mengalami PHK akibat sejumlah faktor seperti penurunan permintaan produk hingga efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Raka Prawirawijaya, iNews melaporkan. Media sosial dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan kemasan minyak kita 1 liter yang diduga hanya berisi 750 ml. Berdasarkan pantauan di salah satu pasar kawasan Jakarta Barat, tidak ada takaran pasti dalam minyak kita kemasan botol. Berikut laporan Wenda Nura dan juru kamera Indra Purnama. Saat ini viral di media sosial mengenai isi dari minyak kita kemasan 1 liter yang mana isi bersihnya ini justru tidak mencapai 1 liter, hanya 750 ml saja. Hal ini tentu menimbulkan keresahan dan juga kekhawatiran bagi para konsumen, apakah produk yang selama ini mereka beli ini sudah sesuai atau belum. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Barat dan akan menunjukkan bagaimana kondisi minyak kita saat ini. Dan berikut minyak kita saat ini, kemasannya ini ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan produk yang saat ini sedang viral, yang mana produk yang viral ini bertuliskan 1 liter. Tapi untuk minyak kita saat ini tidak bertuliskan 1 liter. Jadi memang saat ini tidak diketahui isi bersih dari minyak kita saat ini yang beredar di pasaran. Isi bersihnya ini memang betul 1 liter ataupun 750 ml karena memang tidak tertera di dalam kemasannya. Dan sebetulnya untuk kasus ini sebelumnya sudah ditangani oleh Kementerian Perdagangan. Namun karena kasus ini muncul lagi, tentu ini menjadi perhatian khusus kembali dan pemerintah perlu memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran ini baik kualitas dan juga kuantitasnya ini harus sesuai dengan standar. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Koperasi ke Istana Negara. Pemanggilan tersebut untuk membahas keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan gitu. Karena utang berutang tumpuk gali lubang tutup lubang itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon tudingan retret kepala daerah yang menghabiskan 13 miliar rupiah. Tito menegaskan kegiatan retret kepala daerah menjadi upaya pemerintah dalam mengamankan APBD. Tapi clue yang paling utama, menginvestasikan 13 miliar untuk mengamankan 1.300 triliun. APBD itu 1.300 triliun tuh. Kalau nggak efisien, kasihan rakyat. Apalah uang 13 miliar besar, tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan 13.369 triliun APBD. Itu tugas Kemendagri. Yang kedua, kegiatan itu... Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pertemuan ini untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tidak lagi menjabat, tak membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Wacana Jokowi akan mendirikan partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya, partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Cuma ada ide gagasan untuk membuat partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Anggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya, nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini, mantan politisi PDI Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspada saat membeli takjil. Petugas menemukan zat pewarna tekstil dalam makanan takjil yang bisa menyebabkan kanker hati dan merusak organ tubuh lainnya. Puluhan makanan takjil yang dijual di 2 pasar di Kota Cilegon diperiksa Balai Besar POM dan Disperindak Cilegon. Petugas mendatangi pedagang takjil dan memeriksa sampel puluhan makanan yang dijual untuk uji laboratorium, di antaranya kolang-kaling, cincau, agar-agar berwarna, tahu bakso, ikan asin hingga pacar Cina. Dari seluruh sampel ditemukan makanan pacar Cina mengandung bahan berbahaya rodamin B atau pewarna tekstil. Petugas pun menggali informasi dari mana pedagang mendapatkan makanan tersebut. Dari mana? Kalau ke pedagangnya langsung diintervensi, langsung disampaikan oleh petugas bahwa hasil ujinya sesuai positif mengandung rodamin B. Warna tekstil pada makanan bersifat racun, bisa memicu kanker hati, kerusakan jaringan organ jantung, usus, ginjal, ovarium, hingga otak. Hindari membeli makanan dengan warna yang sangat cerah dan periksa kemasan serta label makanan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masjid khas Kerampiangan di Kota Pasuruan, Jawa Timur mirip dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi. Dilengkapi miniatur Ka'bah di tengah masjid menjadi pengobat rindu dengan suasana Masjidil Haram. Berikut liputannya.
Rindu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat destinasi wisata religi baru berbentuk replika Masjidil Haram loh. Lokasinya terletak di Kelurahan Krampiangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bangunan masjid yang mirip dengan Masjidil Haram ini diberi nama dengan Masjid Khas Krampiangan. Selain bentuknya yang sangat mirip dengan Masjidil Haram, masjid ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah dengan ornamen mirip dengan Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Memiliki luas mencapai ribuan meter di tengah hamparan sawah, ditambah dengan hawa yang sejuk dan memiliki air yang super jernih, menjadi daya tarik para jemaah untuk berkunjung. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai sarana edukasi dan wisata terkait manasik haji dan umroh. Ini baru Pak, ini Pak? Iya, masih baru. Ini warga sini senang apa enggak ada miniatur Ka'bah di sini? Senang banget, karena ya salah satunya ini masjid, juga ada ikon khusus berarti yang menunjukkan Pasuruan banget. Berarti kalau saya jauh ke Mekah, berarti di sini ada juga? Simulasi. Oke, siap. Dengan hadirnya Masjid Khas Krampiangan ini, diharapkan dapat menambah daya tarik wisata religi di kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Pemirsa, Pasar Kembang Cikini menjadi salah satu lokasi yang bisa Anda tuju untuk berburu takjil jelang waktu berbuka puasa. Berbagai menu takjil yang menggugah selera bisa ditemukan di sini. Ya, seperti inilah suasana Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Dipenuhi para pedagang yang berjualan aneka takjil jelang waktu berbuka. Dan di sepanjang jalan ada berbagai menu takjil yang dijual, mulai dari kolak, aneka kue, aneka gorengan, minuman, dan juga masih banyak lagi. Dan selain itu ada juga menu makanan berat seperti gohyong dan sate ayam. Selamat ya. Oh iya. Nanya-nanya tuh kan si Imang sama si Sultan guys. Ya, dan pemirsa, untuk memberikan rekomendasi menu berbuka puasa pada hari ini sudah ada reporter Aya Nufus yang sedang war takjil di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Halo Aya, ada kuliner apa saja di Pasar Kembang Cikini? Ya, David dan juga pemirsa, betul sekali saya mau war takjil sebelum ramai. Ini masih sekitar jam 5. Nah, di belakang saya, ini saya berada di Cikini, di Pasar Kembang tepatnya. Sebenarnya banyak sekali begitu ya makanan yang ada di sini. Ada sate, kemudian juga ada macam-macam, ada batagor, kemudian juga ada banyak cilor di sini berbagai macam. Dimsum juga ada, tapi yang paling memikat perhatian saya ini adalah makanan khas yang mana ini merupakan makanan perpaduan Tionghoa dan juga Betawi, yakni goyong. Saya langsung ajak Anda ke meja goyong. Ini adalah proses pembuatannya, David dan juga pemirsa. Ini terlihat seperti apa ya, usus hewan gitu ya, tapi bukan. Ini adalah bahan untuk goyongnya, yang mana ini materialnya adalah lumpia, yang mana berisi berbagai macam jenis seperti daging, kemudian juga ada ayam, bahkan ada udang. Nah, saya mau ajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa potongan dari goyong ini. Saya kalau gitu mau tanya, karena saya nggak tahu apa ya isinya di dalam ini. Saya mau ajak ngobrol pedagangnya. Mas, siapa namanya Mas? Rudi. Mas Rudi, saya mau nanya dong, ini kan goyong ya, udah lama belum jualan di sini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Saya mau tahu, ini kayaknya kadang-kadang enak sekali. Ini isinya apa sih Mas? Isinya ayam campur bakso. Ayam campur bakso. Selain itu kalau goyong itu bisa dibuat dengan daging apa lagi? Biasanya saya gunain ayam dan juga sapi, udang gitu, dan juga lain-lain gitu. Oke, campurannya apa nih Mas? Dimakan pakai apa biasanya? Ini kuahnya saus mentega, gurih manis rasanya. Saus mentega.
Jadi bisa macam-macam ya, tidak hanya daging ayam aja, bakso, tapi juga bisa udang dan lain-lain. Nah biasanya Anda jualan di sini pas puasa atau di hari-hari biasa juga jualan? Hari-hari biasa juga selalu jualan tiap harinya. Kenapa nih Mas? Ya? Kenapa nih? Karena favorit nggak? Iya. Jadi favorit masyarakat? Favorit masyarakat di sini ya. Oke, baik-baik. Kalau satu hari di bulan puasa boleh tahu nggak kira-kira bisa ludes berapa porsi nih Mas? Waduh, nggak ngitung juga sih. Nggak ngitung, tapi habis? Kalau habis buat lagi gitu aja. Habis buat lagi. Wah, terima kasih Mas Rudi. Nanti saya datang lagi untuk beli ya. Nah, David dan juga pemirsa, goyong ini menjadi salah satu favorit yang ada di Cikini, tepatnya di Pasar Kembang ini. Di belakang sebenarnya masih banyak lagi di sana. Dan ini karena bertepatan dekat sekali dengan stasiun Cikini, makanya banyak sekali masyarakat ataupun warga Jakarta yang stop terlebih dahulu sebelum pulang untuk menaiki transportasi kereta api yang ada tepat di seberang dari lokasi saya berada saat ini. Sementara demikian, David. Ya, Ayah, kalau dilihat di belakang itu kayaknya ada yang manis-manis. Maksudnya ada minuman yang bisa dibawa barangkali untuk berbuka puasa. Saya titip satu ya. Oke, baik. Terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Pasar Kembang Cikini. Ada saya di sini, David. Tapi saya pasti yakin Anda bertanya soal minuman yang manis-manis ya. Nah, saya ajak Anda ke sini. Sebenarnya saya melihat di sini ada cendol begitu ya, yang juga menjadi salah satu favorit dari masyarakat Jakarta yang mungkin berburu takjil. Tapi selain itu ada juga hal-hal lainnya. Nah ini dia es cendolnya yang tadi saya maksud. Yang jualan juga keren sekali nih. Mas masih muda, rambutnya kece. Mas, saya boleh ajak ngobrol nggak? Mas, ini jual es cendol tadi buka jam berapa Mas? Jam 3. Mas siapa namanya? Rizky. Rizky, Mas kenapa jual cendol sih? Ya karena apa ya, namanya jualannya saya sendiri. Kenapa? Kan banyak nih, mungkin banyak peminatnya atau seperti apa nih? Iya, seperti itulah. Oke, jadi cendol ini masih dicari-cari ya, khususnya di bulan puasa ya. Oke, kalau Mas sendiri apa nih yang berbuat cendolnya berbeda dari lain? Saya boleh lihat nggak Mas? Ya semacam duren lah, duren. Pencampurannya duren. Campurannya apa Mas? Duren. Selain durian apa lagi? Aturan ada nangka, cuman hari ini kosong. Kenapa? Nangka. Oh, oke, jadi yang biar buat menarik cendolnya dicampur durian, dicampur nangka. Ada lagi nggak Mas? Udah itu aja. Kalau masyarakat khususnya di bulan puasa ini sukanya apa yang paling menjadi favorit? Ya mungkin kayak sop buah gitu. Sop buah jualan juga? Jualan. Oke, kalau cendolnya rasa apa nih yang paling diminati oleh masyarakat? Duren. Durian ya. Oke, baik, terima kasih Mas. Nah, David, itu dia tadi yang manis-manis karena tadi Anda bertanya, tapi saya setidaknya harus minggir dulu karena pelanggannya cukup banyak juga di sini, mengingat sebentar lagi ini adalah waktu berbuka puasa, sehingga pastinya ini dapat menjadi referensi untuk pemirsa di rumah dan juga tim yang ada di studio untuk berburu takjil di kawasan Cikini, tepatnya di Pasar Rembang. David. Ya, Nufus, terima kasih ya. Jadi tetap titip satu durennya tuh ya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kami tunggu di studio. Baik pemirsa, kita ke masih seputar berbuka puasa ini. Ada 44 pimpinan DPC di wilayah Jakarta ini mengikuti buka puasa bersama jajaran pengurus DPW Partai Perindo DKI Jakarta di kantor DPP Partai Perindo Menteng Jakarta Pusat. Nah, pada kegiatan ini sejumlah anak yatim piatu serta disabilitas turut diundang untuk merasakan kebahagiaan dari partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini. DPW Partai Perindo Jakarta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu dan disabilitas saat menggelar buka puasa bersama di kantor DPP Partai Perindo Menteng Jakarta Pusat. Selain berbuka puasa, Partai Perindo juga memberikan santunan pada anak-anak yatim piatu dan disabilitas yang hadir. Acara bukber dengan tema Sucikan Jiwa, Jernihkan Hati, Sambut Ramadan Penuh Berkah ini juga dihadiri Waketum 3 DPP Partai Perindo Tama Satria Langkun bersama perangkat struktur kelembagaan yang ada di DPW, DPD, dan DPC hingga DPRT di wilayah Jakarta. Ke depan kita akan melakukan transformasi kelembagaan yang ada. Partai Perindo ke depan akan berubah diri menjadi partai yang memang betul-betul kuat di tingkat akar rumput. Ini yang memang menjadi konsen dari Waketum dalam aktivitas Partai Perindo. Selain bukber, jajaran pengurus DPW juga berencana melakukan safari Ramadan hingga ke tingkat kelurahan di wilayah Jakarta untuk mempererat konsolidan antara jajaran pengurus Partai Perindo.
target dan harapan kita tentu dari 1 kursi menjadi 1 fraksi nanti di DPRD DKI tahun 2029. Untuk itu perlu semangat, perlu militansi, dan tentu kita solidkan barisan untuk menyatukan visi dan misi kita menuju pemenangan 2009. Buka puasa bersama dengan seluruh struktural, kita akan keliling dari kabupaten per kabupaten, kita akan tinjau langsung, kita akan mencoba bersama-sama merangkul kawan-kawan pengurus struktural yang ada di kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan. Sementara itu, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tano Sudibyo ini mendorong jajarannya untuk tunjukkan komitmennya hadir ke tengah masyarakat guna memberikan bantuan serta pertolongan bagi warga yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.